Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, pemirsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengantar sebelum mengetengahkan video pengajaran mikro mata kuliah metodologi pembelajaran BIPA. Mata kuliah ini diberikan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia, Semarang. Mata kuliah metodologi pembelajaran BIPA merupakan mata kuliah prodier bagi mahasiswa semester 4 Prodi PBSI Ugris dengan bobot 2 SKS. Topik-topik kajian dalam mata kuliah ini diantaranya menguraikan prinsip-prinsip pembelajaran BIPA, menguasai ragam strategi dan metode interaksi pembelajaran yang digunakan di kelas BIPA dengan model pengajaran tatap muka, inovatif, kreatif, dan blended learning atau pedati. Pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Menguasai metode pembelajaran langsung, direct method, ataupun tidak langsung, indirect method. Secara komunikatif. Pengenalan ejaan dan tata bahasa tingkat dasar berdasarkan ejaan dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Penyusunan media simakan berbasis multimedia, audio video, penguasaan respons fisik, total physical response, dan pendekatan pembelajaran berbasis komunitas atau community-based language learning, serta penyusunan perancangan skenario pembelajaran BIPA secara integratif, terutama cross-cultural understanding, serta komprehensif. Guna merealisasikan keseluruhan topik kajian tersebut, metode pembelajaran yang diimplementasikan di dalam perkuliahan ini adalah pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning dan pembelajaran berbasis penyelesaian masalah atau problem-based learning, serta merilis produk rancang skenario kontekstual dengan project-based learning, dan mempraktikkan secara peer teaching. Selanjutnya, saya akan menyampaikan skema penilaian yang terdapat di dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS mata kuliah metodologi pembelajaran BIPA. Skema penilaian metodologi pembelajaran BIPA. Keaktifan mahasiswa 20%, proyek mahasiswa 40%, penugasan individual atau kelompok 5%, kuis mahasiswa 5%, ujian tengah semester 10%, serta ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, pada pengajaran mikro ini, saya akan menyampaikan materi perdana dalam perkuliahan metodologi pembelajaran BIPA, yaitu berkait prinsip-prinsip pembelajaran BIPA. Akan tetapi, sebelum mengarah pada prinsip-prinsip pembelajaran BIPA, mahasiswa akan saya antarkan pada beberapa hal. Di antaranya, pendahuluan atau pengantar yang bertajuk Catur Siri, metodologi pembelajaran BIPA, paradigma umum, calon pengajar BIPA, konsep kebahasaan dalam pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, kemudian baru materi inti prinsip-prinsip pembelajaran BIPA. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Luar biasa. Mari kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa baik. Setelah liburan semester yang sangat panjang kemarin, tentu saja banyak kegiatan yang kalian lakukan. Sempat liburan kemana saja kalian? Ada yang bisa berbagi? Bayu sempat liburan kemana Bayu? Ke Wonosobo, Pak. Ke Wonosobo. Baik, saya kira ke Bandungan ya. Karena barangkali Wonosobo dan Bandungan sama-sama dingin ya. Di Wonosobo di Dieng atau di mana? Di pantai, Pak. Di pantai Wonosobo ya. Wonosobo itu ada pantainya ya? Oh, ada pantainya. Saya kira tidak ada pantainya. Atau
Apa ada yang lebih jauh dari sobat dunia Bayu? Tidak ada. Oh, ini di rumah masing-masing ya, membantu orang tua dan sebagainya. Baik, apapun kegiatan kalian selama liburan kemarin, barangkali itu adalah sesi kalian terakhir untuk beristirahat. Karena pada kesempatan sekarang ini, hari ini kita sudah memulai perkuliahan. Hari pertama perkuliahan untuk materi perkuliahan metodologi pembelajaran IPA. Tentu saja dalam pertemuan pertama tentu tidak banyak hal yang akan Bapak sampaikan. Selain tentang kontrak perkuliahan, juga tentang prinsip-prinsip umum pendahuluan dari materi perkuliahan ini. Baik, kita lanjutkan. Kadang-kadang ketika kita membicarakan ke BIPA, tentu kita akan banyak menyinggung beberapa hal lain. Sebelum kita memasuki materi utama, inti dari mata kuliah metodologi pembelajaran BIPA, tentu saja Pak Lati perlu menyampaikan beberapa hal tentang apa saja yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran BIPA. Yang kedua adalah ragam dan strategi pembelajaran BIPA. Yang ketiga adalah model pembelajaran BIPA komunikatif, langsung direct method, dan inovatif kreatif di kelas BIPA. Yang keempat adalah metode pembelajaran berbasis multimedia, audio, video. Dan yang kelima adalah metode pembelajaran berbasis komunitas, community based language learning. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Lati untuk teman-teman. Karena ini adalah berkaitan dengan BIPA atau kebipaan, tentu kita harus mendefinisikan dari akar kata BIPA, BIPA. Pertanyaan Pak Lati, ada yang tahu di antara teman-teman apa itu BIPA? Saya Pak. Ya, Silvi, apa itu BIPA? Bahasa Indonesia bagi penutur asing, Pak. Ya, tepat sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Silvi, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Penutur asing itu siapa sih, teman-teman? Ada yang dapat membantu menjawab? Baik, Bapak, pembelajar yang belajar bahasa Indonesia dari luar negeri, Bapak. Ya, betul sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zain, bahwasannya penutur asing itu adalah siapapun orang asing yang berada di luar Indonesia. Otomatis ketika kita mendapati istilah orang asing, orang luar negeri, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman, di dalam pikiran kalian? Mendapati bule barangkali, mendapati orang-orang dari India atau dari Asia, tetapi Asianya bukan Asia Tenggara, tetapi Asia yang seperti Jepang, Korea, maupun China misalnya, atau negeri Tiongkok. Tentu kita melabeli mereka sebagai orang asing, bukan orang warga negara Indonesia, melainkan warga negara asing. Tentu saja keterampilan berbahasa Indonesia mereka teramat kurang, karena bisa jadi mereka ketika bertutur dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa daerah ragam bahasa mereka sendiri, tidak selalu dalam bahasa Inggris. Di dalam benak teman-teman terlintas sedikit saja, yaitu ketika mendapati bule-bule tersebut, kecenderungannya kalian memastikan bahwa mereka menuturkan gamelan, bukan sebagai penutur asli dari Indonesia, belum dapat menguasai bahasa Indonesia. Kecenderungannya seperti itu, ya tidak? Ya. Dan kecenderungannya mereka barangkali lebih menguasai bahasa asing internasional yang paling utama, yaitu bahasa apa, teman-teman? Kecenderungannya mereka bisa berbahasa Inggris. Kecenderungan dalam arti tidak semua, tapi insya Allah mayoritas di atas 80%. Kalau ada orang asing ke Indonesia, kecenderungannya mereka
menuturkan bahasa pengantar internasional yaitu bahasa Inggris. Sekalipun dari Rusia, sekalipun dari Jerman, tapi ketika mereka berkunjung keluar daerah mereka, keluar negara mereka, mereka bertutur dalam bahasa Inggris. Pertanyaan paling berikutnya, adakah di antara teman-teman yang ketika mendapati orang-orang asing tersebut kalian terpressure atau terintimidasi? Wah, aku harus menggunakan bahasa Inggris nih agar dapat berkomunikasi dengan mereka. Adakah di antara kalian seperti itu? Yang merasa ketakutan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, yang merasa belum menguasai bahasa Inggris karena apa? Karena harus menyampaikan komunikasi kalian kepada dia atau persona tersebut yang kita anggap bule atau orang asing tersebut menggunakan bahasa asing Inggris. Adakah ketakutan yang menimpa teman-teman atas hal tersebut? Siapa yang dapat berpendapat? Sempat takut tidak atau merasa khawatir tidak dapat berkomunikasi dengan bule-bule tersebut karena tidak memiliki penguasaan dalam bahasa Inggris? Ada yang ingin menyampaikan pengalamannya? Apakah masih ada ketakutan seperti itu? Silakan angkat tangan, silakan berbicara. Saya lupa. Ya, tangan. Ya, mungkin dari beberapa orang memiliki kecemasan karena mereka kan nggak familiar dengan bahasa asing, gitu Pak, dan nggak terbiasa menggunakan bahasa asing. Jadi ketika bertemu dengan turis mancanegara gitu, waktu kita sedang wisata, jadi mereka memiliki kecemasan tersendiri. Itu sih Pak. Ya, terima kasih Nana. Rata-rata seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita berhadapan dengan orang asing, mindset kita atau paradigma kita kecenderungannya adalah orang-orang asing itu bernutur dalam bahasa Inggris, dan karena kita barangkali tidak terlalu terbiasa bertutur dalam bahasa Inggris, maka kita memiliki kecemasan atau kekhawatiran atau ketakutan tersendiri. Padahal teman-teman, beberapa hal selain hal itu, selain ketakutan terhadap bahasa Inggris, atau barangkali nanti banyak hal lainnya karena kita memang mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, tidak hanya tentang ketakutan tidak dapat berbahasa Inggris, tapi mungkin kalian juga memiliki ketakutan yang lain dan sangat bervariatif antara satu individu dengan individu lainnya. Tentu saja pelbagai atau berbagai ketakutan tersebut memiliki solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah, ya mohon maaf, yang pertama, mau tidak mau kita harus menguasai bahasa Inggris. Sebagaimana yang terdapat dalam Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Sebagai anak bahasa Indonesia, tentu saja Trigatra Bangun Bahasa itu harus melekat di dalam benak kita, supaya kita selalu teringat bahwa ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia tidak hanya kita berfokus pada bahasa Indonesia, melainkan juga ada bahasa daerah, ada bahasa asing. Bahasa daerah kita lestarikan, bahasa asing tidak hanya ini tentu saja berarti juga kalau kita dapat kuasai. Karena apa? Kita sebagai pengajar bahasa Indonesia, kita akan mentransfer banyak informasi, tidak hanya tentang bahasa, tentang budaya juga, tentang banyak hal yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjutkan.
kita memasuki tentang konsep dasar IPA. Tentu saja ketika kita berbicara tentang keipaan, maka kita akan membahas tentang 4 keterampilan berbahasa, dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satu di antaranya dan yang paling utama adalah berkait dengan konteks. Konteks. Ada yang tahu teman-teman? Konteks itu apa? Ya, silakan, Naya. Konteks adalah di mana kita berbicara sesuai situasi dan kondisi, Pak. Ya, tepat sekali, Naya. Bahwasanya konteks itu adalah berdasarkan situasi dan kondisi, berdasarkan dengan siapa kita bertutur dan di mana kita bertutur. Tentu harus kita sesuaikan dengan mitra tutur kita seperti apa. Kalau mitra tutur kita orang asing, nah tadi kan persoalan kita adalah kita ada kekhawatiran, ketakutan tidak dapat bertutur dalam bahasa Inggris dengan lancar karena barangkali belum terbiasa bertutur dalam bahasa Inggris. Berarti karena belum terbiasa perlu dibiasakan. Sekali lagi, Trigatra bangun bahasa. Kita tetap akan berusaha untuk mempelajari bahasa asing juga, salah satunya bahasa internasional, bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam berkomunikasi kita. Nah, konteks yang ada ketika kita mendapati pelajar asing dari berbagai negara, kita bisa berkomunikasi dengan mereka tentu saja dengan bahasa asing, bahasa Inggris. Mereka dari Korea Utara atau Korea Selatan sama-sama menggunakan bahasa Korea. Mungkin mereka bisa berinteraksi. Tetapi ketika menyampaikan kepada Pak Latif, mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Tentu saja mereka harus menyampaikan sesuatu hal kepada Pak Latif dalam bahasa Inggris. Begitu pula Pak Latif atau kalian kelak ketika menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, tidak mau, mohon maaf, banyak hal kita akan sedikit terjemahkan, translasikan ke dalam bahasa asing untuk memudahkan pemahaman pelajar asing IPA tersebut. Dapat dipahami teman-teman? Dapat. Baik, kita memasuki materi inti dari pertemuan pertama ini, yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPA. Nah, prinsip-prinsipnya ada 6 prinsip yang harus kita ketahui bersama teman-teman. Yang pertama adalah prinsip sistematis. Prinsip sistematis adalah pembelajaran IPA harus dilakukan secara terencana dan teratur, serta mengandung struktur materi yang jelas dan runtut. Hal ini supaya apa? Hal ini supaya membantu pembelajar memahami bahasa Indonesia yang kita akan ajarkan kepada mereka secara bertahap dan mendalam. Yang kedua, materi pembelajaran harus relevan sesuai kebutuhan, minat, dan konteks pelajar BIPA kita. Termasuk berkaitan dengan apa? Lingkungan belajar, tujuan, dan kemampuan pengajar. Nah, ini relevansi ini teman-teman. Relevansi ini harus kita perhatikan karena relevansi ini berkaitan dengan konteks. Relevansi berkaitan dengan konteks maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menghadapi pelajar IPA, pelajar asing dari luar negeri, belum tentu yang kalian ajar adalah setara tingkat SMP atau SMA. Setara tingkat SMP atau SMA. Bisa jadi orang dewasa, orang yang sudah berkeluarga, karyawan, dan banyak hal. Tentu saja kebutuhannya juga bisa beragam, aneka ragam. Ada yang kebutuhannya untuk dunia profesional, ranah industri misalnya, ada yang hanya untuk mempelajari sekadar ingin mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Dalam arti tidak ada tuntutan dalam dunia profesional. Yang selanjutnya adalah
tidak jauh dari relevansi tadi, yaitu harus aktual, faktual. Faktual dalam arti banyak hal harus kita sampaikan dengan kondisi kita sekarang. Misalnya, ada beberapa budaya-budaya, informasi budaya, maksud saya informasi wawasan Nusantara yang dahulu ada, barangkali kita tidak perlu menyampaikan hal tersebut karena banyak hal aspek kesejarahan, sehingga kita cukup menyampaikan yang terdekat yang sangat relevan. Misalnya ada beberapa keadaan yang membuat kita perlu menjelaskan sesuatu hal. Misalnya sebagai contoh, mengapa orang Indonesia kalau di siang hari, bapak-bapak terutama di warung makan misalnya, harus membuka bajunya, kelihatan busanya, sembari merokok. Sudah siang hari, jam 12 siang, di warung makan, panas tentu saja, tetapi mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini barangkali untuk pelajar asing ini ada culture shock tersendiri, keterwujudan budaya yang mereka dapati, dan ini kecenderungannya sering menjadi bukan permasalahan, yang ini kecenderungannya sering menjadi curhatan teman-teman BIPA terdahulu yang pernah saya ajar. Tidak sedikit dari mereka menyampaikan hal tersebut. Mengapa ada seperti itu, Pak? Padahal siang hari sudah panas. Mengapa mereka masih tetap merokok? Masalahnya adalah mengapa mereka harus memperlihatkan usahanya. Yang keempat adalah teruji dan terpercaya. Dalam arti apa? Dalam arti materi tersebut pernah disampaikan atau diberikan kepada pelajar BIPA. Nah, ini bisa kalian temukan teman-teman dari buku BIPA Sahabatku Indonesia. Di sana sudah banyak hal, banyak materi disampaikan dari tingkat A1 hingga C2, lengkap semuanya. Tersedia gratis versi PDF-nya dari laman Kemdikbud atau sekarang Kemendikbud. Yang selanjutnya adalah menyeluruh dan lengkap, komprehensif. Materi harus disampaikan secara menyeluruh dan lengkap. Dalam arti apa? Ada tujuan pembelajaran, ada materi yang disampaikan, ada sumber belajar yang diberikan, tidak lupa media pembelajaran juga, evaluasi dan refleksi, termasuk beberapa latihan soal juga harus diberikan. Demikian teman-teman. Yang terakhir adalah berbasis sosiokultural. Dalam arti apa? Kita perlu mengintegrasikan khasanah budaya Indonesia di tanah air kita di dalam materi pembelajaran kita. Oleh karena itu, akan ada banyak unsur yang akan kita masukkan di dalam metodologi pembelajaran kita, entah itu tentang kebudayaannya secara umum atau wawasan Nusantara, ada kalanya juga wawasan kuliner berkaitan dengan destinasi wisata dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Baik, kita sudah sampai pada sesi akhir perkuliahan perdana mata kuliah metodologi pembelajaran kita. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, ada sesuatu yang akan Bapak bagikan untuk teman-teman. Masing-masing di antara kalian akan saya beri satu artikel ilmiah untuk dipelajari. Dipelajari, dibaca di rumah. Di dalamnya ada proses metodologis dalam pembelajaran IPA. Judulnya apa itu?
Berbahasa di kelas berbicara IPA 3 KBRI Moskow 2023. Ya, kesalahan berbahasa Indonesia, terkhusus keterampilan berbicara di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing IPA di KBRI Moskow. Di dalam proses pembelajaran secara daring tersebut ada banyak hal yang bisa kalian pelajari. Di sana ada beberapa rangkaian atau tahapan metodologis pembelajaran yang disebutkan. Meskipun inti dari topik penelitian tersebut adalah tentang kebahasaan, tentang linguistik, tentang analisis kesalahan berbahasa. Tapi karena ini berkaitan dengan kebipaan, maka mau tidak mau kita tidak dapat melepaskan dari pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Baik. Barangkali sampai di sini teman-teman, sebelum saya akhiri atau tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang bertanya di antara kalian? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Zaim. Jadi tadi kan disampaikan Pak mengenai prinsip-prinsip BIPA. Nah, untuk di artikel yang sudah dibagikan Bapak mengenai kesalahan berbahasa di kelas berbicara BIPA 3 KBRI Moskow 2023 itu, apakah kita hanya membaca atau harus mengkaitkan atau bahkan mengidentifikasi dengan prinsip-prinsip kebipaan yang sudah disampaikan tadi Pak? Ya, tepat sekali. Itu yang Bapak maksudkan. Selain teman-teman membaca, kalian perlu mengidentifikasi, memerincikan dari keenam prinsip tersebut, mana prinsip-prinsip yang dapat kalian ambil ibrahnya, kalian petik dari pembelajaran BIPA yang sudah dilaksanakan peneliti ketika meneliti dalam artikel tersebut. Demikian ya Zaim ya, dapat dipahami saya? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lainnya lagi teman-teman? Tidak ada, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktu teman-teman. Semoga dapat kita jalani perkuliahan berikutnya dengan lebih membahagiakan dan maksimal lagi. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Jangan lupa tugas dikerjakan, kalian tidak perlu mengertikannya, cukup membaca kemudian mengidentifikasi, kemudian minggu depan kita adakan diskusi bersama. Bagaimana pola diskusinya nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pertemuan depan, pertemuan kedua mata kuliah metodologi pembelajaran BIPA. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pengajaran mikro mata kuliah metodologi pembelajaran BIPA. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.